Tadi Mbak Putu sudah menjelaskan mengenai konsep penelitian ini menggunakan 4S, yaitu sistem, structure, staff, dan staff. Kemudian dari hasil sementara menunjukkan bahwa ada beberapa rumah sakit yang sudah menangani pasien COVID sebelum SK Gubernur diterbitkan. Kemudian pemerintah juga sudah menanggapi dengan mengeluarkan berbagai pedoman, kebijakan maupun prosedur, dan juga merealokasikan anggaran untuk penanganan COVID-19, serta mendukung dari sistem informasi untuk penyebaran informasi terkait COVID ke masyarakat, juga adanya pelibatan swasta dalam menangani pandemi ini. Di sisi satunya lagi, yaitu rumah sakit juga merespon dengan zonasi khusus dan juga penanganan khusus untuk pasien COVID-19, termasuk screening awal untuk pasien-pasien yang akan berobat ke rumah sakit tersebut. Namun juga ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh rumah sakit, diantaranya pandemi ini juga berdampak pada pendapatan rumah sakit maupun keterbatasan SDM dalam menangani pasien COVID. Nah, untuk sesi selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Silakan jika ada Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan tanggapannya atau masukannya terhadap hasil sementara dari penelitian ini. Di sini sudah ada satu dari Ibu Yusreli Usman yang menanyakan, ODP apakah sudah terkonfirmasi atau belum? Ya, silakan Mbak Putu untuk menanggapi. Iya, kalau kita mengacu pada pedoman dari Kemenkes, tentunya ODP ini adalah orang yang belum terkonfirmasi ya. Kalau sudah terkonfirmasi, kalau dia negatif ya negatif, tapi kalau positif ya dia akan masuk dalam kelompok pasien yang positif. Seperti itu mungkin, Bu. Makasih. Baik, terima kasih Bu Elizabeth sebagai moderator. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Ya Bu Putu, makasih. Boleh saya komentar langsung ini masalah yang tadi Bu Elizabeth? Ya, silakan Bu Yusreli, monggo. Iya, terima kasih Bu Putu. Selamat ya, sudah banyak majunya dari penelitian ini. Cuman kami ingin menanyakan, sebenarnya saya tanyakan bukan masalah ODP itu apa masuk confirm apa enggak. Yang kita concernkan ODP ini diapain sama mereka, gitu. Maksudnya apakah ada data-data ODP ini yang meninggal, ODP ini yang jadi sembuh, ODP ini yang sakit yang lain itu karena ODP itu kan kalau dalam kedokteran kan itu sebenarnya suspek ya. Kalau diagnostik kan di kedokteran itu dokter itu hanya ada 2, confirm sama suspek kan gitu, atau negatif 3. Nah jadi kalau yang ODP ini kan abu-abu lah istilahnya, itu diapain? Adakah informasi-informasi orang-orang yang ODP ini baik sebagai COVID ataupun penyakit-penyakit yang lainnya di dalam sistem tentunya. Kemudian boleh tanya yang lain, Bu? Silakan, mungkin. Bu. Ya, itu rumah sakit yang dijadikan rujukan di sini hanya 3 ya. Itu hanya pemerintah provinsi ya, mungkin ya. Tapi sebenarnya kalau menurut Kemenkes di Jogja itu ada 8. Ada 8. Nah ini apakah memang susah? Oh tapi memang termasuk daerah sih, bukan kota Jogja aja. Bagaimana ini? Apakah memang tidak kita akses? Terima kasih Bu Putu, sementara itu Bu. Terima kasih Bu Yusreli. Maaf yang pertanyaan nomor 2 saya kurang jelas. Tadi maksudnya gimana? Oh, yang nomor 2 yang ODP? Atau rumah sakit tadi maksudnya ya, yang ditanyakan apanya ya? Ya, jumlahnya kan sebenarnya ada 8 seluruh DIY ya, memang. 25, Bu. Hah? 25 rumah sakit rujukan. Bukan yang rujukan COVID maksudnya, Bu. Maksudnya apa? Maksudnya gimana? Rujukan COVID. Jadi kalau seluruh rumah sakit yang ada di DIY itu ada 76 something gitu ya, 76 atau berapa gitu kurang lebih. Tapi yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan COVID itu ada 25 rumah sakit. Oh, 25 ya. Tapi yang masuk ke pusat cuma 8. Mungkin apa ya? Ketetapan daerah setempat mungkin ya. Baik, apa-apa Bu, makasih. Ya, baik. Mungkin saya dari ODP-nya dulu ya. ODP ini
Kalau menurut dari wawancara yang kami lakukan ke rumah sakit, karena kami belum berhasil bertemu dengan stakeholders yang di luar rumah sakit untuk menggali ini lebih lanjut. Tapi kalau menurut yang rumah sakit, mereka punya sistem rujukan dengan puskesmas. Jadi ODP ini kan sebenarnya orang yang belum terkonfirmasi sebagai positif COVID ya, atau negatif gitu ya, sehingga sebenarnya dia posisinya masih menunggu hasil tesnya. Nah, di ODP itu biasanya setelah hasil swab, ada hasil swab, lalu kemudian harusnya dipastikan dengan PCR atau tes lain yang direkomendasikan. Tapi mereka ini ya harus mereka disarankan untuk isolasi mandiri biasanya di lingkungan masing-masing. Jadi di sini peran serta berbagai unsur yang ada di masyarakat yang berjalan, Bu. Jadi ada puskesmas ya sebagai institusi pemerintah yang punya jangkauan per wilayah kecamatan, bahkan satu kecamatan bisa lebih dari satu puskesmas. Dia sudah tahu kan, sudah punya daftar warganya itu siapa saja. Kemudian di dalam wilayah-wilayah itu juga ada yang namanya Babinsa, kemudian ada juga, saya lupa kemarin namanya apa gitu, yang mereka ini yang diberikan fasilitas juga alat komunikasi untuk dan dimasukkan ke dalam sistem untuk bisa melaporkan perkembangan situasi. Jadi setiap ada ODP ini ya yang ngawasi ya mereka-mereka ini. Lalu kemudian kalau hasil tesnya keluar baru kemudian ditindaklanjuti di fasilitas kesehatan. Bahkan ada rumah sakit yang sampai menyiapkan ambulans untuk menjemput pasiennya. Tapi ya enggak semua, cuman ada satu rumah sakit swasta yang punya fasilitas seperti itu, dia siapkan ambulans khusus untuk menjemput ODP yang hasil tesnya sudah keluar dan positif, atau bahkan untuk yang baru mau dites kembali gitu ya, itu disiapkan fasilitas. Jadi seperti itu Bu, caranya untuk memantau supaya ODP ini tetap termonitor ya. Tapi ya tidak mungkin ya dari sekian banyak ODP, kami sayangnya tidak punya data lebih dalam mengenai hal itu, jadi kami cuma punya data yang dari websitenya Dinas Kesehatan dan pemerintah Provinsi DIY yang tampilannya seperti tadi yang kami sampaikan di awal. Seperti itu, Bu. Kemudian tadi terkait dengan rumah sakit, sebenarnya kami memang sempat juga menemukan di salah satu berita ya informasi bahwa rumah sakit rujukan COVID di DIY itu ada 8. Tapi sebenarnya bukan 8, Bu. Jadi Kementerian Kesehatan itu menunjuk Rumah Sakit Sarjito, Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul, dan Rumah Sakit Kota Jogja, kalau nggak salah satu lagi apa gitu, yang ada 4 rumah sakit yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan sebagai rumah sakit rujukan COVID. Awalnya seperti itu. Lalu kemudian Gubernur mengeluarkan SK yang menunjuk 21 rumah sakit lain sebagai rujukan COVID juga. Jadi totalnya ada 25 rumah sakit. Seperti itu, Bu. Dan 25 rumah sakit ini berbeda-beda kapasitasnya. Yang paling besar seperti Sarjito sampai rumah sakit tipe D pun ada yang sebagai rujukan. Seperti itu. Bu, terkait dengan SK dari pemerintah setempat sebagai rujukan COVID, apakah rumah sakit tersebut bisa mengklaim ketika pasiennya itu COVID ke Kementerian Kesehatan? Sejauh ini yang kami dapatkan dari rumah sakit tersebut, mereka tidak ada masalah dari sisi pembiayaan ya, pendanaan. Jadi semuanya bisa diklaim gitu. Cuman kan untuk rumah sakit, karena mereka semua kan memang bekerja sama juga dengan BPJS ya, sehingga klaimnya memang ke Kementerian Kesehatan, lalu nanti yang membayarkan BPJS. Tapi sejauh ini belum ada masalah di situ sih Bu, karena mereka masih bisa berjalan dengan sesuai dengan yang ini. Karena juga mereka kan untuk rumah sakit yang kecil-kecil mereka membatasi jumlah pasien karena memang kapasitasnya juga terbatas. Jadi misalnya ada yang cuma menyiapkan 2 tempat tidur isolasi, ada yang cuma maksimal 4, nggak bisa nambah lagi dari situ. Jadi dan tidak sampai penuh seperti itu. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bu Putu. Ya, terima kasih Bu Yusleli. Ya, terima kasih Bu Yusreli dan juga Bu Putnu untuk tanggapannya. Ini kemudian ada pertanyaan dari Ibu Ratih Ariningrum. Mohon dijelaskan lagi mengenai penambahan tenaga di rumah sakit dan bagaimana sistem honornya. Ya, monggo Bu Putu. Iya, terima kasih Ibu Ratih ya. Kalau
rumah sakit yang kami wawancarai dari 9 itu belum ada yang nambah tenaga, Bu. Jadi mereka tidak mereka tidak punya rencana cadangan untuk menambah relawan. Yang kedua, mereka yang mengandalkan ada yang ada saja gitu. Tapi untuk tambahan tenaga ini ada satu rumah sakit yang memang sebelum pandemik sudah nambah tenaga. Jadi itu merupakan bagian dari programnya rumah sakit ya. Tanpa pandemik pun memang itu sudah direncanakan. Sehingga begitu ada pandemik ya tenaga mereka sudah cukup untuk mengatasi atau melayani pasien. Kemudian ada memang satu rumah sakit yang saya sebutkan tadi yang sudah menjalin MOU dengan institusi pendidikan kesehatan supaya nanti ketika terjadi lonjakan dia bisa tenaga dari institusi pendidikan tersebut bisa masuk. Tapi itu kan baru MOU, belum terlaksana karena lonjakannya belum terjadi. Jadi faktanya sampai dengan saat ini rumah sakit masih masing-masing yang menggunakan tenaga yang ada di dalam rumah sakitnya itu sendiri. Hanya mereka mengatur saja jam kerjanya. Kemudian mereka juga mengatur, misalnya salah satu rumah sakit mengatakan, dokter kami banyak yang senior. Jadi kalau yang sudah senior itu maksudnya udah usianya sudah di atas 50 dan ada komorbid. Nah itu yang seperti itu akan dikurangi jam prakteknya di rumah sakit untuk menghindari terpapar terlalu banyak dengan pasien COVID. Seperti itu. Jadi mereka berusaha mengatur saja, merealokasi. Kemudian ada juga karena kunjungan non-COVID-nya turun, maka perawat-perawat yang tadinya bertugas di bangsal yang non-COVID itu kemudian dimobilisasi untuk menambah tenaga di bangsal yang khusus COVID. Jadi dengan demikian mereka bisa memenuhi tenaga. Kalau mengenai honornya, ya mereka mengikuti sistem remun yang sudah ada di rumah sakit selama ini. Seperti itu ya Bu Rati, mudah-mudahan cukup jelas. Ya, terima kasih Bu Putu. Ini tadi yang hasil di Jogja ya, kalau mungkin sudah ada mengenai ketenagaan ini yang hasil di Jakarta Bu Putu? Ya, sayangnya kalau Jakarta ini kami sangat kesulitan untuk bertemu dengan narasumber yang bisa kami wawancarai. Jadi data yang kami punya itu sepertinya belum siap untuk ditayangkan karena masih sangat dikit ya. Kesulitannya itu sih Bu terutama. Karena kita nggak bisa datang langsung sih ya, datengin orangnya itu nggak bisa. Beda dengan situasi yang normal gitu Bu. Iya dah, ya terima kasih Bu Putu, terima kasih. Bu Rati. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rati dan Bu Putu. Ini ada pertanyaan ketiga Mbak Putu dari Pak Gurindro Putro. Sebaiknya saya share screen dulu supaya lebih sudah kelihatan ya pertanyaannya? Ada 3 pertanyaan, mau dijelaskan hubungan antara atau koordinasi antara provinsi dan kabupaten, baik dari gubernur ke bupati atau wali kota, kemudian juga koordinasi antar tim COVID provinsi dengan kabupaten atau kota, kemudian bagaimana pelaksanaan PSBB, dan juga untuk pembiayaan pasien positif COVID bagaimana terkait dengan klaim BPJS dan juga pembiayaan mengenai pasien ODP, PDP, termasuk pasien isolasi. Ya, monggo silakan Mbak Putu. Terima kasih Bu Ibet dan Pak Gurendro ya dari. Jadi mengenai hubungan atau koordinasi antara provinsi dan kabupaten ini karena dari beberapa narasumber yang kami rencanakan untuk wawancara itu baru akan kita wawancarai besok Sabtu dan minggu depan, sehingga untuk informasi detailnya itu kami belum bisa memaparkan. Tetapi dari informasi yang kami peroleh dari rumah sakit, karena rumah sakit juga masuk di dalam tim, jadi mereka itu punya berbagai macam saluran komunikasi. Yang pertama dengan RS online itu tadi. Jadi dengan RS online tadi, Dinas Kesehatan juga bisa mengamati bagaimana perkembangan kasus yang terjadi di setiap rumah sakit. Kemudian yang kedua, mereka punya banyak sekali grup WhatsApp. Jadi pakai grup WhatsApp itu mereka mengkoordinasi setiap hari laporan 2 kali sehari gitu ya.
rumah sakit melaporkan, kemudian kalau ada bantuan logistik dari mana dan kemana, itu juga dilaporkan melalui grup WhatsApp tersebut. Jadi grup WhatsApp itu dibuat per kelompok. Ada grup WhatsApp yang untuk koordinasi rumah sakit, ada grup WhatsApp yang untuk koordinasi dengan yang lain. Ada bahkan grup WhatsApp yang khusus untuk wartawan. Jadi mereka menerapkan informasi satu pintu gitu ya ke wartawan, supaya ketika wartawan itu mendapatkan mencari informasi itu mereka mendapat dari sumber yang valid gitu. Sehingga dengan dengan adanya berbagai grup WhatsApp ini komunikasi mereka intensifnya ya di situ, seperti itu. Kemudian yang saya tahu juga ada rapat berkala yang diselenggarakan baik oleh gubernur maupun bupati wali kota yang mengundang tim dari masing-masing rumah sakit juga. Jadi ketika mereka berkoordinasi, itu ada tim rumah sakit yang ikut dalam rapat, kemudian tergantung pada topik rapatnya ya. Jadi karena tim COVID masing-masing rumah sakit itu kan juga unsurnya bermacam-macam. Jadi kalau pas bahas yang aspek logistik misalnya, yang diundang tim apa, bahas sistem informasi komunikasi yang dibahas tim apa, seperti itu. Nah, jadi dengan demikian koordinasinya saya lihat jalan. Kemudian rumah sakit juga mengakui bahwa mereka juga punya komunikasi yang cukup intensif dengan puskesmas perujuk. Sehingga ketika ada pasien yang sudah sembuh, dirawat sembuh, kemudian dikembalikan ke puskesmas, sehingga pemantauan selanjutnya dilakukan oleh puskesmas. Nah, karena pasien yang sudah dirawat di rumah sakit itu ketika pulang tetap harus karantina mandiri selama 14 hari. Itu menurut rumah sakit yang kami wawancara. Lalu mengenai pelaksanaan PSBB kan kalau Jogja tidak ada kebijakan PSBB ya, sehingga tidak seperti DKI. Dan di sini hanya ada surat-surat edaran. Jadi gubernur itu mengeluarkan beberapa surat edaran yang mengatur misalnya sistem kerja ASN seperti apa di masa COVID. Lalu kemudian tadi yang sekolah dari rumah dan sebagainya, dan itu sempat diperpanjang sampai 4 kali, dan yang terakhir ini sampai berlaku sampai 26 Juni. Jadi anak-anak sekolah akan tetap belajar dari rumah sampai tanggal 26 Juni. Ini sudah perpanjangan ke-3 atau ke-4 kalau saya tidak salah. Seperti itu, Pak. Pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah DIY. Selain itu juga membatasi transportasi masyarakat. Jadi artinya kalau ada pemudik yang kemarin itu diantisipasi gitu ya. Jadi jalur-jalur utama yang masuk ke Jogja itu ada yang jaga gitu, Pak. Kalau ada plat luar itu dihimbau untuk putar balik gitu kembali. Cuman kan masyarakat juga pintar ya, dan jalan tikus yang di Jogja itu juga banyak sekali, jadi tidak bisa dicegah juga hal-hal seperti ini. Mereka bisa putar balik dan kemudian mencari jalan lain untuk bisa masuk ke Jogja. Nah, tapi ya setidaknya ada upaya lah dari pemerintah untuk membatasi. Kemudian juga penerbangan dibatasi, lalu kemudian apalagi ya, banyak yang hal-hal seperti itu. Bahkan UGM pun juga kami dihimbau untuk WFH gitu ya, jadi work from home. Lalu kemudian yang ketiga dari pembiayaan pasien positif COVID itu ada Pak, kita mengikuti pedoman yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi waktu itu Kemenkes sudah mengeluarkan pedoman bagaimana tata cara untuk mengklaim biaya pelayanan COVID ke BPJS. Nah, klaimannya itu dikirimkan ke Kementerian Kesehatan, lalu diverifikasi di sana. Kalau sudah, baru kemudian Kementerian Kesehatan meminta BPJS untuk membayar klaim tersebut. Cuman, apakah sekarang ini sudah ada yang dibayar oleh BPJS atau belum, kami belum menanyakan sampai ke sana. Jadi kita tidak tahu apakah ada hambatan di situ, seperti apa, dan seterusnya itu kita belum tahu. Lalu, untuk pembiayaan pasien ODP, PDP ini ya mengikuti klaim itu tadi Pak, mengikuti klaim yang BPJS tadi. Jadi entah dia ODP atau PDP, kalau dia sudah dirawat di rumah sakit, ini kan jadi urusan rumah sakit. Nah, kalau dia sudah dirawat, ada aturannya. Kalau dirawat kurang dari 6 jam, nanti tarifnya sekian. Dirawat antara 6 jam sampai 5 hari, tarifnya sekian, dan seterusnya itu sudah ada aturannya. Jadi mereka tinggal ngikutin itu saja. Termasuk juga, nah kalau yang isolasi mandiri ini memang kelihatannya tidak ada sih, saya baca ya. Yang ada itu adalah BLT. BLT dari hasil realokasi anggaran APBD gitu ya.
Jadi di awal-awal itu Gubernur DIY juga mengeluarkan surat untuk mengizinkan dilakukannya realokasi anggaran sampai ke level dana desa. Jadi realokasi anggaran itu kemudian diprioritaskan untuk sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi. Nah, yang ekonomi ini kelihatannya salah satunya itu bentuknya BLT tadi kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, tapi bagaimana pendataannya untuk masyarakat yang layak menerima BLT dan sebagainya, kami tidak sampai ke sana untuk melihat datanya. Seperti itu, Pak. Apakah cukup menjawab? Baik, terima kasih Bu Putu, makasih ya. Terima kasih kembali Pak Gurendro. Ya, terima kasih Pak Gurendro dan juga Bu Putu. Ini ada pertanyaan lagi Bu Putu dari Ultramedica. Apa yang bisa dilakukan oleh klinik Vaskes pertama dalam penanganan atau membantu screening COVID-19? Lalu bagaimana dengan efektivitas pemeriksaan rapid test coronavirus? Ya, silakan tanggapannya Mbak Putu. Langsung aja ya, baik. Ya, langsung. Yang pertama mengenai apa yang bisa dilakukan oleh klinik Vaskes pertama, saya rasa kita kembalikan ke sistem kesehatan nasional kita ya, dan ada sistem kesehatan daerah bahwa peran FKTP itu apa di dalam sistem itu. Sebenarnya kalau sekarang kita bilang rumah sakit itu sebenarnya adalah garda terakhir, sebenarnya benteng terakhir. Jadi kalau di masyarakat itu level di area pencegahan dan promotifnya itu sudah tidak berjalan, tidak efektif, maka akhirnya terjadi korban, ada pasien yang kemudian masuk ke rumah sakit. Nah, rumah sakit ini sebenarnya benteng terakhir. Benteng paling depannya itu justru masyarakat. Nah, disinilah menurut saya ya FKTP perannya itu di situ. Jadi promotif dan preventifnya. Lalu termasuk di dalamnya itu screening memang. Nah, masalah screening ini kalau di DIY, mohon maaf ini Ultramedica Jogja kan mestinya gabung juga di dalam grup-grup yang sudah dibentuk oleh pemerintah itu ya. Mungkin meskipun bukan yang rujukan COVID, tapi saya yakin ada jalur informasi yang juga menyambungkan ke sana. Jadi kalau menurut yang kami tangkap dari hasil wawancara di beberapa rumah sakit itu, tadi hubungan antara rumah sakit dengan FKTP ya terutama puskesmas sih karena rujukannya ke sana, itu rumah sakit puskesmas yang kemudian memantau pasiennya ketika sudah selesai dirawat di rumah sakit. Lalu dikembalikan ke puskesmas, lalu kemudian ketika pasien ini kan pulang ke rumahnya dan dia harus karantina mandiri. Nah, inilah fungsi puskesmas mengawasi dan mengedukasi bagaimana supaya selama 14 hari karantina mandiri itu tidak terjadi penularan lagi ke keluarganya atau ke orang-orang yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Kemudian juga kalau screening sebenarnya kan tergantung pada ketersediaan logistik yang bisa digunakan ya untuk screening. Kalau yang kami dapat datanya sih sebenarnya untuk DIY ini sudah ada penyaluran alat untuk melakukan screening, tapi disalurkan kemana saja itu yang kelihatannya sih lebih ke puskesmas ya, puskesmas karena dari dinas kesehatan kemudian disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas yang kemudian di sana dilakukan screening yang swab yang sederhana. Tapi kalau yang screening yang lebih kompleks tentunya mesti dilakukan di rumah sakit ya. Kalau yang kompleks tentunya FKTP tidak punya sumber daya untuk melakukan seperti itu. Kemudian efektivitas rapid test ini memang kalau yang kami baca kemarin itu rapid test itu memang di bawah PCR. Tapi setidaknya dari rapid test ini kita bisa memisahkan antara yang punya probabilitas untuk menjadi positif dengan yang memang dalam tanda petik bersih gitu ya, tidak bukan OTG atau bukan ODP seperti itu. Nah, sehingga meskipun rapid test ini tidak terlalu tinggi efektivitasnya, tapi cukup membantu untuk memisahkan itu tadi, sehingga orang-orang yang punya kemungkinan untuk menjadi ODP atau PDP ini bisa dihimbau untuk melakukan karantina mandiri sampai muncul hasil tes yang dari PCR atau sampai kemudian selama lewat masa inkubasi virus orangnya tetap sehat, berarti ya sudah aman seperti itu. Nah, itu mungkin yang menurut kami ya. Tapi kalau secara klinis mungkin ya dari klinis yang bisa
dari mikrobiologi mungkin yang bisa memberikan penjelasan lebih detail mengenai hal ini. Seperti itu mungkin Bu Ibe, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Putu. Mungkin ada tanggapan nih dari perwakilan Ultramedika karena ada pertanyaan lanjutan bagaimana sistem rujukan apabila ada hasil yang reaktif. Silakan atau mungkin mau disampaikan langsung dari perwakilan Ultramedika. Ini sudah kami unmute, monggo silakan. Sepertinya di mute lagi Mbak Putu. Ini jadi enggak, tidak ada mikrofon. Jadi ini pertanyaan lanjutannya ya, bagaimana sistem rujukan apabila jika ada hasil yang reaktif? Iya, contoh kasusnya kemarin yang Indogrosir itu ya, klaster terakhir yang terjadi di DIY itu cukup banyak yang reaktif dan itu didapat dari hasil tes lab. Jadi ceritanya kan di Indogrosir itu ada temuan kasus yang kemudian akhirnya pemerintah Kabupaten Sleman itu memutuskan untuk melakukan tes massal. Ada perkiraan ada 15.000 pengunjung, tapi karena nggak mungkin semuanya dites, akhirnya diambil sampel 10%, 1.500, itu dites selama 3 hari. Nah, dari tes ini kemudian banyak yang reaktif dan seterusnya gitu kan. Nah, saya rasa kalau karena yang kami amati kan di level rumah sakit sebenarnya ya, bagaimana rujukan dari rumah sakit kembali ke masyarakat dan bagaimana sebelumnya mereka datang. Jadi kalau yang datang ke rumah sakit itu ada pasien yang datang sendiri, ada yang dirujuk oleh puskesmas, kebanyakan oleh puskesmas. Nah, yang dirujuk oleh puskesmas ya proses pemeriksaan awalnya ya di puskesmas itu. Seperti apa, kemudian kalau misalnya ternyata dicurigai COVID positif, lalu kemudian dirujuk ke rumah sakit. Nah, ini yang termasuk mungkin yang kalau reaktif ya mungkin belum dirawat di rumah sakit ya, karena yang dirawat di rumah sakit itu yang PDP biasanya. Kalau ODP pun masih diminta untuk isolasi mandiri, jadi bisa isolasi di rumah masing-masing seperti itu. Termasuk yang klaster Indogrosir kemarin, yang reaktif-reaktif itu mereka diminta untuk isolasi mandiri. Karena tidak mungkin kan rumah sakit menampung semuanya. Satu, kapasitas rumah sakit tidak cukup, SDM-nya juga kurang, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, dari sisi pasiennya sendiri, mereka kan sebenarnya secara fisik itu umumnya sehat, gitu, sehingga merasa tidak nyaman untuk dikarantina di rumah sakit. Jadi yang memang lebih baik adalah dikarantina di rumah masing-masing, tapi asalkan itu tadi disiplin, gitu ya. Makanya puncak pandemi ini, meskipun sekarang kita lihat DIY masih semuanya terkendali, masih bisa berjalan, kapasitas rumah sakitnya masih mencukupi, tapi kemungkinan untuk terjadinya puncak pandemi yang tinggi di masa yang akan datang itu tetap bisa terjadi karena banyaknya orang-orang yang masih reaktif dan ODP tadi yang isolasi mandiri, tergantung mereka disiplin atau tidak gitu. Kalau mereka tidak disiplin ya akan terjadi klaster baru dan seterusnya. Ini yang kita berharap klaster Indogrosir itu adalah yang terakhir di DIY ya, supaya ke depan tidak ada lonjakan kasus lagi. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Putu. Silakan Bapak atau Ibu yang ingin menyampaikan secara langsung tanggapannya atau pertanyaan mengenai hasil dari sementara ini, silakan klik tombol raise hand. Silakan, monggo. Ada pertanyaan lagi Mbak Putu. Sehubungan dengan rapid test yang akan dihubungkan dengan sistem yang ada, apakah ada masukan atau perencanaan dari pihak-pihak, misalnya Dinas Kesehatan dalam menentukan lokasi masyarakat yang akan dilakukan untuk rapid test? Ini dari Ibu Ratih Ariningrum. Silakan ditanggapi dulu Mbak Putu. Pertanyaan dari Ibu Ratih. Terima kasih Ibu Ratih. Jadi terkait dengan rapid test ini, karena ya itu tadi kami kan wawancaranya baru 9 rumah sakit ya, yang seharusnya kami juga udah wawancara Dinas Kesehatan, BPBD, Diskominfo yang kami rencanakan, kemudian juga ada BPBD, Diskominfo, sama ini transportasi, perhubungan. Nah ini karena kita belum berhasil mewawancarai beliau-beliau ini, jadi belum bisa menjawab secara lebih detail yang terkait dengan sistem yang ada di luar rumah sakit gitu ya. Sementara yang kami bisa ceritakan ini yang terjadi di rumah sakit. Nah, kalau yang di luar rumah sakit ya kami dapatnya dari informasi yang tersedia di website
dan sebagainya. Nah, itu kan juga masih perlu konfirmasi dengan responden yang bersangkutan ya, supaya tidak terjadi salah penafsiran seperti itu. Tapi yang kami tangkap kalau untuk rapid test ini sebenarnya masing-masing dinas kesehatan provinsi, kabupaten kota itu sudah melakukan tes di lokasinya masing-masing. Jadi seperti contohnya dinas kesehatan Bantul itu dia bahkan menyiapkan kayak drive-thru gitu. Kayak kalau kita berkunjung ke resto ayam goreng cepat saji itu kan ada layanan drive-thru, tidak perlu turun dari kendaraan ya. Nah, itu mereka siapkan seperti itu juga di Dinas Kesehatan Bantul. Jadi masing-masing punya caranya sendiri-sendiri ya. Mereka melibatkan tentu saja puskesmas sebagai jejaringnya dalam sistem kesehatan di wilayahnya masing-masing. Saya rasa kalau puskesmasnya aktif dalam menemukan kasus setiap hari atau secara reguler melakukan pencarian kasus, melakukan tes swab ke area-area di wilayah kerjanya, saya rasa itu bisa cepat ditemukan orang-orang yang ODP ini. Nah, jadi tapi kami belum tahu pastinya seperti apa, Ibu. Jadi karena informasi di lapangan kami juga belum tahu, jadi yang kita juga belum bisa kasih saran ya harusnya seperti apa gitu yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Tapi dan kami juga ketika bertanya ke rumah sakit ketika wawancara itu kebanyakan rumah sakit menganggap bahwa koordinasi mereka dengan Dinas Kesehatan selama ini sudah berjalan dengan sangat baik, termasuk dalam hal itu tadi rapid test, karena rapid test itu kan sebenarnya kebanyakan dilakukannya di Vaskes ya, oleh Vaskes, oleh Dinas Kesehatan, jadi bukan di luar institusi kesehatan ini, sehingga mereka menganggap kalau mereka harus melakukan rapid test, mereka sudah dicukupi logistiknya, misalnya halnya seperti itu. Jadi mereka merasa, rumah sakit ini merasa bahwa tidak ada kendala dalam hal penanganan pasien. Hanya saja beberapa rumah sakit merasa bahwa mereka kekurangan sumber daya, itu sih. Jadi sumber daya untuk misalnya memenuhi standar ruang isolasi yang harus dengan HEPA filter dan sebagainya. Nah, ini yang tidak semua rumah sakit mampu, apalagi rumah sakit yang kecil-kecil ya. Tipe D itu biasanya tidak cukup punya sumber daya untuk memenuhi, dan itu mereka harus pelan-pelan. Nah, ini yang mungkin dukungan dari pemerintah itu perlu diarahkan juga ke sana. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang tadi yang saya sampaikan terkait dengan pembiayaan kesehatan. Jadi karena donasi itu harus dipisahkan dari klaim ke BPJS, ini mereka mungkin karena kesulitan bagaimana caranya, mungkin dari pemerintah ada pedoman atau ada teknis, entah itu rumus atau formula atau apa yang bisa memudahkan mereka untuk menghitung, memisahkan itu dari hitung-hitungan klaim. Mungkin itu yang perlu dicarikan solusinya. Selama ini masalah yang kami temukan baru itu sih. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Bu Putu, terima kasih. Terima kasih Bu Ratih. Ya. Ya, terima kasih Bu Ratih dan juga Bu Putu untuk penjelasannya. Ini ada pertanyaan lagi, Mbak Putu. Sepertinya para peserta lebih suka untuk menulis daripada untuk bertanya langsung. Dari Bu Yusleli, kembali saya, Bu Yusleli sangat tertarik dengan ODP. Apakah di DIY ini ada sistem pemantauan ODP? Dan kemudian misalnya mempekerjakan orang pengangguran untuk memantau ODP. Ini bagaimana Mbak Putu? Ini mungkin masukan untuk nanti di hasil risetnya atau bagaimana untuk? Iya, baik. Terima kasih Ibu Yusleli. Jadi karena ini terkait dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh Diskominfo, mungkin nanti di sub penelitian yang pemetaan sistem informasi itu akan dibahas lebih detail ya Bu. Tapi yang kami dapatkan ini ada pada 5 Mei tahun 2020 ada informasi bahwa gugus tugas penanganan COVID-19 di DIY itu meluncurkan aplikasi pelaporan online. Jadi gugus tugas ini meluncurkan aplikasi yang namanya Push-COVID DIY, Monitoring Application System berbasis teknologi cloud secara real time. Jadi setiap Babinsa dan Babin Kamtibmas itu tersebar di 438 desa di kabupaten kota di DIY.
Nah, ini yang nantinya dapat memberikan laporan secara lebih cepat, tidak hanya data, namun juga situasi dan kondisi di lapangan yang memerlukan penanganan dengan segera. Jadi ini partisipasi dari organisasi masyarakat ya yang diaktifkan, perannya itu lebih diberdayakan begitu untuk bisa membantu memberikan laporan-laporan dari tempat tugas mereka masing-masing, seperti itu Bu yang saya sampaikan tadi. Kemudian sebelumnya itu juga sebenarnya ada CMS itu tadi ya, sebentar saya buka lagi. Jadi CMS itu sistem informasi yang juga dikembangkan oleh Diskominfo, tapi ini penggunaannya lebih ke antar fasilitas kesehatan dan instansi-instansi yang tergabung di dalam penanganan pandemi COVID ini ya. Jadi misalnya kayak rumah sakit rujukan, kemudian tim COVID yang ada di level provinsi dan juga kabupaten kota, itu mereka menggunakan aplikasi ini untuk bisa memantau dan melaporkan sesuai dengan situasinya masing-masing, seperti itu. Nah, dan di situ mereka juga bisa memantau ODP dan PDP ini. Jadi ada setidaknya ada dua aplikasi itu tadi ya, aplikasi yang untuk institusi yang terkait dengan aplikasi yang dipakai oleh unsur-unsur organisasi kemasyarakatan yang bisa dipakai sampai di level desa untuk melakukan pemantauan. Seperti itu. Langsung ke pertanyaan berikutnya mungkin ya? Gimana? Iya, langsung saja ke penelitian selanjutnya ya, mengingat waktunya sudah. Iya. Nanti kalau belum jelas bisa lebih lanjut diskusi. Ya, oke. Apakah ada yang bertanya langsung? Ini sebenarnya Pak Sugianto ya? Iya. Ya, silakan monggo Pak. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Putu sudah menyampaikan untuk yang kesekian kalinya ya. Jadi sekali lagi terima kasih karena ini juga untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Berikutnya saya hanya mungkin memberikan usulan ataupun masukan aja Bu Putu. Kalau bisa di dalam kerangka konsep itu dibuat sedetail mungkin, karena terus terang kalau saya amatikan sudah banyak yang dibahas melalui katakanlah by topik yang notabene-nya itu kan sudah dilakukan, sehingga mungkin pada saat membuat kerangka konsep yang tadi 4S itu sampai didetailkan poin-poinnya, katakanlah terkait dengan sistem informasi, terkait dengan kepastian hukum dan hal-hal yang sudah dilakukan atau bahkan mungkin yang belum dilakukan oleh dilakukan di tim Bu Putu dan tim itu sendiri. Karena ini penting sekali untuk kita bisa mempelajari bahwa banyak hal yang sebenarnya mungkin sudah dilakukan, tetapi juga ada yang belum dilakukan yang jangan-jangan juga berlaku atau bisa diberlakukan di provinsi lain gitu loh. Sebagai contoh kan kita punya rencana di Kalimantan Selatan, artinya biar kita juga bisa belajar dari apa-apa yang sudah dilakukan, atau mungkin hal-hal yang mungkin di Kalimantan Selatan itu ada hal yang spesifik itu sendiri. Itu yang kedua. Berikutnya yang ketiga, kalau saya mengamati dari berbagai macam paparan itu kan sudah sangat detail yang per topik. Lalu nanti yang payung besarnya ini sebenarnya akan menyajikan apa ya? Artinya apakah juga nanti akan membuat analisis yang merupakan katakanlah memayungi dari masing-masing tematik tadi, atau memang ada hal lain yang akan dikupas itu yang mungkin perlu dijelaskan. Dan yang terakhir mungkin nanti ya kita terus komunikasi aja Bu Putu, karena terus terang kami di Puslitbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan tentunya tidak sampai di sini aja, masih hal-hal yang perlu kita kerjasama nanti secara lebih konkret lagi untuk menindaklanjuti dari pertemuan-pertemuan ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan kami hadir di sini juga full tim Bu Putu dan Bapak Ibu semua. Jadi apa yang tadi pertanyaan-pertanyaan itu lebih banyak didominasi oleh tim kami Puslitbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan. Sekaligus saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang tergabung dalam tim Puslitbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan yang sudah secara khusus untuk fokus mendengarkan ataupun sama-sama diskusi di kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan ini menjadi upaya kita dalam pembelajaran agar bisa menangani COVID-19 ini dengan baik.
Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjir, sami-sami Pak G. Ya, terima kasih Pak Sugianto atas usulan-usulannya. Tentu saja nanti kami akan tindak lanjuti ya secara umum tapi kita bisa diskusikan dulu sebelum kita nanti pikirkan bagaimana memfollow up-nya. Nah, sesuai dengan tujuan penelitian kami, sebenarnya memang ini adalah penelitian dokumentasi. Jadi yang kita dokumentasikan ini adalah apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah DIY. Nanti bisa saja kita bandingkan dengan daerah lain yang mereka mengerjakan apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah DIY, tapi bisa saja itu kan karena situasinya yang berbeda ya. Mungkin tadi yang seperti Pak Sugianto bilang juga, di Kalsel ada apa, di DIY nggak ada, karena memang misalnya situasinya berbeda, misalnya seperti itu. Jadi tadi kembali ke tujuan penelitian, karena ini adalah untuk memotret atau mendokumentasikan apa yang sudah dilakukan sebagai respon terhadap pandemik. Jadi yang dilakukan ini baik berupa action yang sudah terjadi maupun berupa perencana atau rencana antisipasi jika nanti ke depan terjadi lonjakan itu Pak. Nah, yang kita potret yang sekarang kan, kalau yang sudah dilakukan itu untuk mengatasi apa yang ada sekarang. Tapi ada nggak pemerintah DIY itu atau rumah sakit itu membuat suatu rencana antisipasi jika nanti ke depan terjadi lonjakan? Atau apakah yang sekarang ini masih cukup jika nanti ke depan terjadi lonjakan? Itu Pak yang mau kita cari sebenarnya. Jadi kalau misalnya tadi dikatakan bahwa rumah sakit kami cuma menyiapkan 4 kamar isolasi, tidak bisa nambah lagi karena kami SDM-nya nggak punya. Kalau secara fisik kami masih bisa, tapi SDM yang untuk menangani itu nggak ada. Nah, kalau sudah seperti itu, terus bagaimana? Apakah kemudian rumah sakit ini dipaksakan oleh pemerintah untuk tetap menambah jumlah pasien COVID jika terjadi lonjakan kasus atau bagaimana? Itu yang mau kita gali lebih lanjut gitu ya. Kemudian ada juga rumah sakit yang mengatakan, oh kami masih bisa nambah dari sekarang 20 menjadi 25, masih bisa nambah 5 bed lagi. Tapi kalau misalnya ternyata kebutuhannya lebih dari 25, rumah sakit lain sudah semuanya sudah penuh juga, lalu masih ada pasien yang belum tertampung di rumah sakit, apakah 25 ini masih bisa ditambah atau pemerintah daerah menyiapkan lokasi lain misalnya seperti itu? Ada nggak rencana itu di dalam perencanaan mereka? Ada nggak strategi-strategi yang seperti itu? Lalu bukan hanya tempat tidur ya, kebutuhannya juga ada peralatan, ada SDM, ada logistik. Bagaimana kebutuhan itu diantisipasi? Ini yang mau kita tangkap. Kalau tidak ada rencana mengantisipasi, berarti kan mereka mengandalkan yang ada sekarang, seperti itu. Lalu yang ada sekarang ini maksimalnya bisa menangani sampai berapa kasus? Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan lonjakan tadi, sebenarnya kalau terjadi lonjakan itu, lonjakannya sampai berapa sih? Nah, cukup nggak kapasitas yang sekarang ini cukup nggak untuk kalau perkiraan lonjakan itu betul-betul terjadi? Ya namanya juga kita merencanakan untuk antisipasi ya. Yang kita antisipasikan kemungkinan terburuknya. Kalau kalau situasinya normal semua terkendali ya sudah syukurlah gitu kan, semuanya berjalan baik-baik saja. Tetapi kan kita harus siap dengan kemungkinan terburuk. Ini yang mau kita cari tahu persiapan pemerintah dan juga semua lembaga yang terkait di dalam sistem ini, di dalam penanganan COVID ini, sesiap apa mereka dengan skenario terburuk tadi. Seperti itu, Pak. Makanya yang kita dokumentasikan adalah tadi mulai dari sistemnya, strukturnya, staffnya, dan logistik staffnya gitu ya. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjawab apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Sugianto. Kemudian tadi usulannya untuk di kerangka konsep kita detailkan, nanti kita coba follow up nanti. Ya, mudah-mudahan pada presentasi berikutnya itu sudah bisa lebih kelihatan. Seperti apa nanti kami, ya kita diskusikan dulu dengan tim internal kami. Seperti itu Pak ya. Mungkin ada yang belum terjawab nggak Mbak Iben? Kurang satu Mbak Putu. Sebelum pertemuan ini kita tutup, dari Ibu Sahwa sangat tertarik dengan penelitian yang dilakukan dan juga merasa bahwa hasil penelitian dapat menggambarkan situasi real di DIY. Merujuk kepada tujuan penelitian sebagai usulan skenario,
Apakah hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan ke pemerintah atau pembuat kebijakan? Ya, silakan. Ya, kita sih maunya begitu ya Bu ya, supaya kita nggak sia-sia juga mengerjakan penelitian ini sampai lembur-lembur gitu sampai malam, WFA bukannya banyak istirahat malah pekerjaannya tambah banyak gitu ya. Nah, tapi ya kita tentu saja berharap bahwa hasil penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten kota yang ada di DIY untuk bisa mempersiapkan itu tadi yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau misalnya dari hitung-hitungan epidemiologisnya pakai model yang sudah tersedia itu ya, kalau dari hitung-hitungan itu ternyata lonjakan untuk DIY jumlah kasusnya bisa mencapai sekian ratus atau sekian ribu, lalu kemudian kapasitas yang ada yang disiapkan oleh 25 rumah sakit rujukan itu ada sekian, ini kurangnya berapa? Nah, kekurangan ini mau ditutup dari mana? Ini yang kita akan rekomendasikan kepada pemerintah sebagai strategi ya dalam bentuk mungkin strateginya nanti bagaimana untuk bisa menutupi kekurangan-kekurangan seperti ini, dan ya mudah-mudahan itu bisa diterima walaupun tidak kepakai, karena kalau kepakai berarti terjadi betul lonjakan gitu ya. Kalau nggak kepakai ya berarti tidak, lonjakannya nggak jadi gitu, nggak apa semuanya kasusnya tetap bisa ditekan, grafiknya bisa flat gitu ya dan seterusnya, sehingga kita berharap ada rekomendasi tapi rekomendasinya nggak jadi dipakai karena tidak ada lonjakan seperti itu Bu. Makasih. Ya, terima kasih Mbak Putu dan juga Bapak Ibu yang sudah berkenan mengikuti pertemuan pemaparan hasil sementara dari riset ini dari awal sampai dengan akhir. Jadi yang dapat kami simpulkan bahwa ada, terima kasih juga masukan-masukannya dari Bapak dan Ibu, terutama dari Litbang. Juga kami masih harus melakukan penggalian untuk data, terutama untuk wawancara ke responden-responden. Kemudian juga perlu untuk mendetailkan dari kerangka konsepnya. Dan juga kami juga berharap bahwa hasil penelitian ini dapat sebagai pertimbangan kepada pemerintah daerah untuk penanganan COVID-19. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu untuk kehadirannya pada siang hari ini, dan kita semoga dapat bertemu kembali untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk pemaparan hasil dari riset berikutnya. Terima kasih dan selamat siang.